Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah harapan kami, pertolongan kami, kemenangan kami. Bersyukur Tuhan yang telah menyelamatkan kami, sehingga kami boleh datang untuk menyembah Tuhan. Kami boleh terus memuji Engkau. Kami boleh menaikkan segala puji-pujian untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang telah memampukan kami dan memanggil kami untuk melakukan hal ini. Bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali beribadah bersama kepada Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya untuk kami boleh belajar kembali dari firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kami minta supaya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu yang terus mengubah dan membentuk kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan iman kepadamu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki dalam kalender gerejawi apa yang namanya Advent, yaitu suatu masa penantian kedatangan Kristus. Teman-teman seperti bisa melihat ya, di depan sudah ada pohon Natal, berarti ya memang kita sudah memasuki masa-masa Natal sekarang ini. Dan kita sebentar lagi akan merayakan Natal bersama-sama. Teman-teman, saya ingin bertanya, what is Christmas to you? Teman-teman pernah berpikir, what is Christmas to you? Teman-teman, saya asalnya dari Ambon, dan Ambon karena mayoritas adalah Kristen, maka seringkali di Ambon itu kalau Natal itu dirayakan secara besar-besaran. Di jalanan itu banyak pohon-pohon Natal di jalanan. Lagu-lagu Natal berkumandang di mana-mana, bukan hanya di mall, tapi juga di jalanan gitu, di rumah-rumah, orang-orang muter lagu Natal, itu berkumandang di mana-mana. Bahkan seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar, di foto, bahkan kalau ke pantai itu bisa ada pohon Natal di pinggir pantai seperti itu. Natal suasananya itu dirasakan di mana-mana di Ambon. Sangat berbeda dengan kita yang di Jakarta sini. Kalau di Jakarta ya mungkin kita merasakan Natal di gereja. Kita merasakan Natal di mall mungkin karena ya dihiasi dengan berbagai ornamen-ornamen Natal. Tapi sekali lagi teman-teman, what is Christmas to you? Apakah Natal hanya merupakan suatu rutinitas yang kita lakukan setiap tahun? Kita merayakan Natal, kedatangan Tuhan Yesus. What is Christmas to you? Teman-teman, sejak pandemi, Natal nggak kayak dulu lagi. Mungkin bahkan teman-teman masih ingat, tahun-tahun lalu kita merayakan Natal hanya melihat layar. Ibadah Natal pun secara online. Ya, kita bersyukur tahun ini sudah semakin membaik, kita akan bisa merayakan Natal bersama-sama secara onsite. Tapi sejak pandemi, Natal enggak sama seperti dulu lagi. Mungkin ada dari teman-teman, kalian keluarganya ada yang meninggal karena COVID, jadi nggak bisa merayakan Natal seperti dulu lagi. Bukan hanya Natal teman-teman, sejak pandemi memang hidup kita, termasuk Natal juga, itu seakan-akan dilingkupi dengan kegelapan. Banyak kegalauan, nggak ada sukacita, dan itulah yang kita rasakan sejak pandemi. Teman-teman mungkin tahu bahwa sejak pandemi ini banyak remaja yang bergumul dengan mental health. Banyak yang merasa kesepian, banyak yang mungkin mengalami cyberbullying dan hal-hal lain seperti itu. Atau bahkan kalian mengalaminya, atau mungkin kalian punya teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Sejak pandemi, hidup kita seakan-akan dilingkupi dengan kegelapan. Dan bukan hanya remaja yang mengalami masalah-masalah ini teman-teman. Banyak masalah yang dihadapi oleh semua orang. Sejak pandemi dikatakan kekerasan dalam rumah tangga itu naik. Perceraian, angka perceraian naik. Anak-anak yang terlantar diabaikan oleh orang tua yang gak peduli. Itu semuanya menjadi masalah sejak pandemi. Tapi teman-teman, saya ingin mengusulkan bahwa sebenarnya tanpa pandemi pun dunia kita sudah mengalami banyak masalah.
Dan kalau kita lihat berita, pasti setiap hari itu ada masalah. Misalnya di Amerika, kalau teman-teman mengikuti berita, itu hari Selasa yang lalu ada terjadi mass shooting, penembakan massal, dan ada katanya 6 orang yang mati, termasuk remaja berusia 16 tahun. Beberapa hari sebelumnya ada juga penembakan juga di nightclub, 5 orang mati. Dan sejak Januari tanggal 1 tahun ini, di Amerika itu ada lebih dari 600 orang yang mati karena ditembak. Tapi teman-teman, bukan hanya di Amerika, secara lokal banyak kejahatan juga yang terjadi di sekitar kita. Kalau teman-teman ikut berita, akan melihat ada yang dibunuh hanya karena gara-gara HP. Ada yang dibunuh karena sakit hati. Dan banyak kejahatan-kejahatan yang ada sekitar kita. Tapi teman-teman, tanpa kejahatan manusia pun, manusia sudah mengalami banyak penderitaan. Kita tahu baru terjadi gempa di Cianjur, yang hampir 300 orang meninggal. Dan mungkin masih akan ada lagi orang-orang yang ditemukan sudah meninggal. Kita tahu banyak sekali masalah yang kita hadapi di Indonesia. Tapi teman-teman, itu sangat sedikit jumlahnya dengan lebih dari 929.000 orang yang mati gara-gara perang di Timur Tengah, di Middle East, di Irak, Syria, Afghanistan, dan sebagainya. Hanya di dalam beberapa puluh tahun terakhir, 10-20 tahun terakhir, lebih dari 929.000 orang. Mungkin kita nggak bisa bayangkan angka sebesar gitu, begitu banyak orang yang mati gara-gara perang. Belum lagi ada jutaan, puluhan juta orang yang harus mengungsi gara-gara perang itu. Semuanya ini terjadi di dalam dunia kita ini. Teman-teman, mungkin hal-hal seperti ini hanya menjadi berita bagi kita. Dan minggu depan kita sudah lupa akan semuanya ini. Minggu depan kita sudah move on. Life goes on as usual. Kita punya hidup kita terus menjalani hidup kita, dan semua berita tentang kejahatan, penderitaan ini ya kita lupakan saja. Karena nggak relevan buat kita. Tapi teman-teman, saya ingin mengusulkan bahwa sebenarnya ini bukan hanya masalah di luar sana. Ini adalah masalah kita bersama sebagai manusia. Sebagai manusia, ini masalah yang harus kita hadapi. Karena sebagai manusia, ada 3 masalah fundamental yang kita nggak pernah bisa bereskan sampai sekarang. Nggak pernah bisa selesai. Ada kejahatan, ada penderitaan, dan akhirnya kita semua pasti mengalami kematian. 3 hal ini sejak Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka berdosa pertama kali, sudah ada kejahatan manusia itu. Dan kejahatan manusia nggak bisa hilang sampai sekarang ini. Kita tahu manusia masih jahat kepada sesamanya. Teman-teman kita masih jahat kepada kita. Dan mungkin kita sendiri pun masih jahat kepada teman-teman kita. Sejak saat itu, sejak manusia berdosa, ada penderitaan yang harus dialami manusia. Karena dunia ini memang sudah rusak karena dosa. Dan pada akhirnya kita tahu, semua kita akan mati. Sama seperti hewan yang mati, kita juga mati. Karena dosa-dosa kita. Inilah kegelapan yang menutupi dunia ini. Dosa membawa kejahatan, penderitaan, dan kematian. Dan kita nggak bisa selesaiin, kita nggak bisa mengatasi dosa kita. Nah teman-teman, pertanyaannya, kalau kita nggak bisa selesaiin semua masalah ini, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Dan apakah ada harapan buat kita di dalam kegelapan yang menyelimuti kita ini? Teman-teman, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari Alkitab, dari Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60, kita akan membaca 3 ayat. Kalau teman-teman punya Alkitab, boleh membuka, boleh mengikuti. Kalau tidak, boleh juga mengikuti di layar yang sudah saya tampilkan. Yesaya pasal 60, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yesaya 60 dimulai dari ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi
terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikian firman Tuhan. Nah teman-teman, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan sangat jujur dan firman Tuhan benar-benar menyatakan apa yang real. Sehingga kalau kita melihat di sini ayat yang kedua dikatakan sesungguhnya. Ini merupakan penunjuk bahwa memang inilah fakta. Sesungguhnya inilah yang terjadi di dunia kita. Bahwa ada kegelapan yang menutupi bumi. Seperti yang tadi saya katakan, gambaran kegelapan ini karena memang masalah yang harus dihadapi oleh manusia. Masalah yang begitu banyak selama kita hidup di dunia ini. Ada penderitaan, ada kejahatan, ada kematian. Setiap hari, setiap saat. Sejak kita membuka mata kita melihat masalah demi masalah. Ada kegelapan yang menutupi bumi ini. Dan teman-teman, kadang-kadang terlalu lama kita berada dalam kegelapan, itu membuat kita menjadi dingin. Kita jadi gak peduli dengan orang lain, kita jadi gak peduli dengan apapun. Yang penting diri saya sendiri. Kegelapan membuat kita menjadi dingin. Tetapi kalau kita lihat di sini, ada suatu harapan baru. Dikatakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan inilah tema kita pada hari ini, light in the dark. Terang yang melenyapkan kegelapan. Dikatakan terang terbit atasmu. Teman-teman, saya pernah ke Bromo sekitar beberapa tahun yang lalu dan biasanya kalau ke Bromo itu kita sengaja bangun pagi, jam 2, jam 3 pagi untuk ke Bromo supaya bisa melihat matahari terbit. Mungkin teman-teman ada yang pernah melakukan hal itu juga. Nah, ketika kita naik gitu ke Bromo untuk melihat matahari terbit itu, biasanya sekeliling itu masih sangat gelap. Masih gelap sekali, dingin, karena memang di Bromo itu dingin. Dan kita menunggu matahari terbit. Dan kemudian kita melihat sedikit demi sedikit mulai ada cahaya yang muncul. Dan cahaya itu muncul semakin lama semakin terang. Dan ketika terang itu datang, kegelapan sirna. Kegelapan itu hilang. Dan bahkan akhirnya ada cahaya yang begitu menyilaukan. Nah teman-teman, inilah gambaran yang dipakai. Ketika terang itu datang, kegelapan mulai hilang. Ada cahaya yang menghangatkan. Dan kita tidak merasa dingin lagi. Inilah gambaran yang dipakai meskipun diselimuti kegelapan, tetapi dikatakan bahwa sekarang terang Tuhan telah terbit. Teman-teman, inilah yang dinantikan oleh bangsa Israel pada zaman Yesaya. Pada zaman Nabi Yesaya, memang mereka menantikan kedatangan Mesias, Kristus. Inilah nubuat tentang kedatangan Kristus yang menjadi terang Tuhan, yang dikatakan akan terbit atas mereka. Dan ketika terang Tuhan itu datang memang untuk melenyapkan kegelapan. Dan inilah yang menjadi solusi atas segala masalah kita manusia. Allah sendiri datang ke dunia ini. Nubuat ini digenapi ketika Tuhan sendiri masuk ke dalam gelap, ke dalam dunia yang gelap ini. Dan kita tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Yesus Kristus yang masuk ke dunia kita. Allah yang terang itu seakan-akan masuk ke dalam kegelapan. Dia masuk menembus kegelapan dan menyelenyapkan kegelapan yang pekat itu. Sama seperti pada mulanya, teman-teman kalau masih ingat Kejadian pasal yang pertama. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan gelap gulita menyelimuti dunia pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah membawa terang di tengah-tengah kegelapan itu. Nah sama seperti itu, ketika Tuhan Yesus datang, Allah juga membawa terang masuk ke dalam dunia, mengatasi kegelapan itu. Dan kita tahu bahwa hanya melalui Yesus, kejahatan, penderitaan, dan kematian manusia bisa diatasi. Masih ingat 3 hal yang kita katakan bahwa menjadi masalah fundamental manusia sampai sekarang ini. Ini diatasi sejak Tuhan Yesus telah datang. Karena kita tahu bahwa masalah terbesar kita yaitu dosa, itu diatasi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan ketakutan terbesar kita, yaitu kematian.
itu dibereskan ketika Tuhan Yesus bangkit kembali dari kubur. Jadi kalau dia sudah membereskan semuanya ini, maka kita tidak perlu takut lagi. Makanya dikatakan bahwa terang Tuhan terbit atas kita. Karena Yesuslah terang Tuhan itu yang melenyapkan kegelapan itu. Dan teman-teman, ini yang Tuhan Yesus bilang. Ketika dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak akan diselimuti oleh kegelapan dan semua masalah ini lagi. Karena dia telah datang untuk mengatasi semua kegelapan kita. Kita tidak perlu takut dengan kegelapan lagi. Kita sekarang bisa berjalan dalam terang. Dan teman-teman, inilah yang kita rayakan dalam Natal. Dalam Natal, kenapa ada lilin? Melambangkan terang yang di tengah-tengah kegelapan itu. Kita nyalakan lilin. Melambangkan Yesus yang adalah terang dunia yang telah datang untuk melenyapkan kegelapan kita. Teman-teman, tentu saja sekarang kita masih menantikan penggenapan semua ini. Kita tahu Tuhan Yesus telah datang, tapi kita masih menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di mana benar-benar pada saat itu tidak akan ada lagi penderitaan lagi. Tidak akan ada lagi kejahatan lagi. Tidak akan ada lagi kematian. Dan kita semua bisa hidup kekal. Kita masih menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi sekarang ini, Yesus terang itu telah datang. Dan kita pun dipanggil untuk menjadi terang. Karena kita adalah perwakilan Allah di dunia ini. Sehingga seharusnya kita pun menjadi terang. Teman-teman, sama seperti cermin yang memantulkan sinar, maka seharusnya itulah kita juga. Seharusnya kita menjadi seperti cermin, mencerminkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena untuk itulah kita dipanggil. Ketika orang lain melihat kita, seharusnya seperti mereka melihat terang Tuhan. Seperti mereka melihat kemuliaan Tuhan sendiri. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus tidak bilang, akulah terang dunia saja. Tapi dia juga berkata, kamu adalah terang dunia. Memang benar, Yesus adalah terang dunia. Tetapi kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus, dikatakan kamu adalah terang dunia. Kita seharusnya bercahaya juga di tengah-tengah dunia ini. That is who you are. You are the light of the world. So be who you are. Jadilah terang. Teman-teman pernah mengalami mati lampu? Pernah? Pasti pernah ya. Di Jakarta kita kadang-kadang mengalami mati lampu. Nah, ketika terjadi mati lampu itu dan semuanya gelap, kita mencari lilin. Kemudian kita menyalakan lilin supaya bisa terang. Nah, ketika teman-teman menyalakan lilin itu tidak dinyalakan kemudian ditutupi lagi. Iya kan? Karena memang tujuannya itu supaya bisa terang di tengah-tengah kegelapan itu. Nah, ini yang Yesus katakan, ketika kalian adalah terang, tetaplah menjadi terang. Jangan sampai terang kalian itu ditutupin. Karena itu namanya percuma. Ngapain nyalain lilin kemudian ditutupin? Dan Yesus bilang di ayat-ayat ini bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapa di surga. Inilah panggilan kita sebagai terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya. Dan teman-teman, sekali lagi inilah yang sebenarnya Yesaya katakan. Ketika tadi kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-60 itu, dikatakan bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya atas umatnya. Kemudian bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka yang melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan yang sudah dinyatakan atas umatnya itu. Teman-teman, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid-murid Kristus, kita sekarang adalah umatnya. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya atas kita. Ketika terjadi perubahan hidup kita, orang lain akan melihat dan mereka akan tertarik karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kita. Mereka akan tertarik untuk datang kepada Tuhan. Tentu saja mereka yang suka akan kejahatan, mereka pasti nggak suka dengan terang.
Karena kegelapan itu akan menutupi segala kejahatan mereka. Nah, kita sebagai anak-anak terang tentu pasti akan ditentang oleh orang-orang yang suka gelap, oleh orang-orang yang masih melakukan segala kejahatan. Tapi jangan takut, jangan menyerah, jangan kalah oleh kegelapan. Marilah kita terus menjadi terang itu. Inilah yang saya katakan, bangkitlah, jadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, you are the light of the world. Be who you are. Jadilah terang. Dan untuk menutup, ayat yang terakhir yang kita lihat sekarang di dalam Efesus pasal yang kelima, Paulus mengatakan hal yang sama. Dan dia berkata bahwa memang dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Karena itu sekali lagi, jadilah, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebenaran, keadilan, kebaikan. Teman-teman, sebagai terang, lakukanlah terus apa yang baik dan apa yang benar itu. Dan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Sederhana seperti jujur, hidup dengan penuh integritas. Kita tidak nyontek, kita tidak bohong, tidak nipu-nipu. Dan itu akan sangat berbeda dengan dunia yang sudah dipenuhi oleh kegelapan ini. Sebagai anak-anak terang, kita menghormati orang tua, kita menghormati orang lain. Dan sekali lagi itu akan sangat berbeda dengan dunia yang sudah diselimuti oleh kegelapan ini. Kita hidup sebagai terang. Kenapa? Karena kita punya harapan dalam Yesus yang adalah terang itu. Yesus yang telah melenyapkan kegelapan bagi kita. Dan sekarang kita dipanggil menjadi terang. Supaya orang lain juga bisa mengenal Tuhan. Supaya orang lain bisa melihat terang itu dan datang kepada Tuhan melalui kita. Teman-teman, biarlah ini menjadi suatu kerinduan kita bahwa nubuat yang dikatakan oleh Yesaya memang digenapi dalam Yesus, tapi sekaligus digenapi di dalam kita. Melalui kita sebagai umat Tuhan. Ketika dia mengatakan, bangkitlah jadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah datang sebagai terang yang melenyapkan kegelapan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur bahwa meskipun kami masih sering diselimuti oleh kegelapan, tapi kami punya harapan. Karena Tuhan Yesus telah datang mengatasi kegelapan itu. Memberikan suatu harapan bagi kami. Kematian Tuhan Yesus telah mengatasi dosa. Dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan akan hidup yang baru. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk semuanya ini. Dan sekarang kami sadar Tuhan bahwa kami pun dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan, kami minta kekuatan dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, supaya kami pun boleh benar-benar hidup sebagai anak-anak terang. Dalam hidup kami boleh mencerminkan Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang-orang sekeliling kami pun boleh melihat kehidupan kami dan boleh datang kepada Tuhan, boleh juga memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.